Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar. Karena bilang, tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya. Enggak. Itu coping mekanisme mereka aja. Itu alasan aja. Siapa sih yang gak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang gak mau kaya, gue transfer 10M juga diem mulutnya. Ya kan? Diem dia. Bilang, oh tapi kan saya gak mau duit. Gue ke transfer 10M. Oh iya. Diem lu. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gue tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gue udah mati. Lu miskin sama dengan lu goblok. Karena gue gak ketemu satupun orang kaya yang bikin duit 1 triliun itu goblok, gak ada. Bandar saham yang gue tahu tuh pintar banget. Dia ngitung free float bisa dikeluar kepala. Kayak ada kalkulator di kepalanya. Teman gue itu Andrew yang punya Gadai juga. Dulu tanya dia matematika. Dulu suruh dia kali persen-persenan sampai desimal yang kecil itu otaknya kayak kalkulator. Dia bisa langsung jawab. Gak ada. Gue ketemu orang kaya yang bego tuh gak ada di dunia ini. Terus mungkin ada yang bilang juga, oh ini cuma mau ngajarin trading itu judi. Lu yang kepala lu yang isinya judi ya. Fortune 500 company cuma 500 ya. Fortune 500. Kalian cari hedge fund tuh ada berapa? Lebih kaya mana? CEO top 1 Fortune 500 atau hedge fund manager nomor 10? Nah, lu pelajarin, lu aja gak tahu apa itu hedge fund, apa itu family office, apa itu private equity, gak tahu. Terus bilang, oh trading itu judi. Nah, pelajarin dulu. Orang-orang paling kaya adalah hedge fund managers. Ini gue kasih kuncinya. Jadi mereka coba, kalau lu cari Ken Griffin. Yang beli penthouse itu siapa? Orang-orang siapa? Yang beli rumah-rumah paling mahal di dunia itu siapa? CEO-nya Coca-Cola kah? Enggak. Ya, yang punya Citadel, yang punya Bridgewater. Itu orang-orang paling kaya di dunia. Coba gue tantang sekarang. Kalian oh tapi kan keren kalau punya startup, punya bisnis, gue pebisnis. Coba lu coba ya. Gue tantang sekarang. Founder-founder mana? Startup keren lah di Indonesia yang hebat-hebat tuh, yang gede-gede. Yang masuk majalah, set foto pakai jas itu. Coba suruh beli rumah 50M sini. Bisa gak lu? Katanya valuasi perusahaannya triliunan. Kok gak bisa beli rumahnya? Karena gak punya cash. Jangan mau mimpi jadi founder startup. Itu pekerjaan paling gak enak di dunia. Udah cuman foto di majalah, orang kira lu kaya tapi duit aslinya kagak punya. Jadi Jangan punya mimpi jadi founder startup. Belajar di industri yang beneran making cash. Jangan ngelabel sesuatu yang lu gak ngerti. Oh trading crypto tuh judi. Lu lihat dulu Pantera Capital tuh make money berapa. Lu lihat dulu Paradigm make money berapa. Dragonfly. Gak tahu semua itu iya karena bodoh. Jadi jangan melabeli sesuatu yang lu gak ngerti. Itu kayak lu naik kuda lu bilang oh yang pakai mobil itu scam. Strategi bebas finansial tuh selalu harus serang. Offensif. Jangan ciut, jangan defense. Jangan nabung tapi serang terus. Bikin duit. Karena lu kalau bisa bikin duit misalnya 10M sebulan. Ya buat apa nabung? Ya kan? Hitung-hitung pengeluaran. Itu game pecundang itu. Lu ntar disuruh nabung ya kan. Iyo dengan gaji 15 jutanya akan nabung sampai umur 60 ya. Nanti begitu 60 begitu udah kena inflasi sampai mampus. Kamu punya 10M di reksadana. Udah itu. Itu bebas finansial lu terserah. Lu nontonin aja financial influencer itu. Oh ntar ada yang ngomong lagi. Tapi kan Warren Buffett humble bang ya kan. Dia kemana-mana gak mau naik. Dia naiknya pernah bilang pakai ekonomi. Nah itu lu pelajarin apa yang dia lakukan. Bukan apa yang dia omongin. Coba lu cari. Sama Bill Gates dia selalu naiknya apa. Private jet besar bos private jetnya. Mansionnya ada besar warna putih. Jadi lu pelajarin dulu bener-bener orang itu siapa. Ya di belakang media siapa. Ada yang bilang. Oh tapi dia konglomerat bang. Dia naik Innova bang. Iya. Garasinya Rolls Royce Phantom. Oh iya tapi dia konglomerat saya ketemu bang. Naik ekonomi bang. Iya itu kebetulan aja ya. Pesawatnya legasinya nangkring di Halim kok. Jadi jangan maulah dibuai sama media-media seperti itu. Strategi ampuhnya apa? 1. Contek orang yang udah sukses. Cari industrinya. 2. Cari celah dan create value di industri tersebut. 3. Itu lo harus kerja segila mungkin ya. 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu minimum. 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Gak mau ini semua gak usah jadi kaya. Jadi pecundang aja. 4. Jangan pernah fokus defense. Tapi fokus serang terus. Karena uang itu suka ya. Jadi fortune itu harus dipaksa. Ini kata-kata dari Niccolo Machiavelli. Keberuntungan tuh harus dipaksa. Di coerce ya. Diinjek kalau bisa kepalanya. Karena itulah yang bikin keberuntungan tuh akhirnya submissive ke kita. Dan yang kelima ya. Gue mau bilang kalian good luck untuk dalam pencarian ini, untuk pencarian jadi orang kaya. The time is closing down ya. Gue akan ngomong kenapa industri ini ya, karena ini ya sebenarnya gue akan babarin juga kenapa gue punya opini seperti ini, opini keras terhadap orang yang gak percaya kripto. Karena gue kasihan sama kalian, gue cuma kasihan sama kalian ya. The time is closing down. AI will gantiin kalian semua. Kalau kalian udah ngerti cara pakai GPT, kalian semua akan digantiin ya. You will all be worthless ya. Dan gue ngomong di sini pertama, ketika udah gak ada yang bisa lo lakuin ya, yang buru-buru itu semua udah diganti robot, kalian yang demo-demo, nafas kalian tuh gak akan ada gunanya lagi ke para elit di atas. Ini gue share pertama sih, nafas kalian tuh gak akan ada gunanya lagi. Dan kalian hati-hati ketika hal itu terjadi ya. Ini gue udah bilang, kelas menengah tuh akan dihilangin, yang menengah antara naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi menengah tuh akan dihilangin semua, yang bawah we don't know, mungkin dikumpulin tapi suatu saat nanti dihilangin semua juga. Tapi untuk sekarang yang kena itu adalah middle class. Kalau kalian gak percaya, oh tapi kan
kan dia cuma fear mongering, bilang money printing. Para Keynesian ekonomis goblok itu ya. Ini gue ajarin kalian di sini. Jumlah pertumbuhan populasi di dunia. Ini kalian lihat. Dropnya kapan? Tahun 1971. 1971 ini akan jadi tahun krusial ya. Dari data-data poin yang gue kasih di sini. Ini gue share pertama di sini ya. Gak akan ada yang share seperti ini di YouTube. Karena otaknya gak ada yang sampai. Pertumbuhan populasi 1971 drop. Lihat. Sederhana, angka perceraian 1971 sampai 2010 ini yang terjadi. Nah, apa hubungannya? Kalau ada hubungannya nanti gue jelasin. Lihat jumlah anak per satu wanita. Kan kalian bilang, oh ada movement feminis. Itu yang bikin siapa? John D. Rockefeller. Dia mau cewek itu jadi budak pabriknya juga. Dia yang buat, dia yang funding gerakan feminis. Jadi buat kalian para feminis di luar sana, sadarlah bahwa yang bikin feminis itu adalah laki-laki bernama John D. Rockefeller. Lihat ya, ini di US, gue ngomong di Konoha, ini di US. Harga rumah ya, berdasarkan pertumbuhan pendapatan masyarakat di negaranya. Seperti ini chartnya. Kalian lihat, setelah 1971, ketika Nixon itu lepas fiat dari gold standard, jadi kertas itu udah gak ada emas di belakangnya. Dunia ini has gone to shit ya. Jadi kalau gue dibungkam suatu saat nanti, makanya kalau lihat profil gue tuh semua selalu ada simbol yang V itu kenapa? Karena gue mau ada yang lanjutin apa yang gue omongin di sini ya. Karena manusia itu bisa mati, tapi simbol dan ide itu akan hidup selamanya.